Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Matematika Teladan. Kali ini saya akan mencoba untuk melanjutkan pembahasan bab statistika inferensia. Nah, di saat ini kita lanjutkan di submateri bagaimana cara menentukan nilai rata-rata dan varians dari variabel acak diskret. Oke, kita misalkan ada variabel X ya, merupakan variabel acak diskret dengan nilai-nilainya adalah X1, X2 sampai Xn. Di mana setiap nilai ini memiliki peluang masing-masing ya, katakanlah X1 peluangnya fx1, X2 peluangnya fx2 sampai Xn peluangnya fxn. Nah, kalau seandainya nilai maupun peluang ini kita nyatakan dalam bentuk tabel ya, tabel distribusi peluang, maka kita nyatakan seperti ini. Nah, untuk mendapatkan rata-rata dan variansnya lebih mudah ya apabila kita nyatakan datanya dalam bentuk distribusi peluang. Contoh ya, untuk mendapatkan nilai rata-rata maka kita gunakan rumus mu sama dengan E. E ini adalah ekspektasi sama dengan jumlah. Jadi rata-rata rumusnya adalah jumlah dari setiap nilai X ini dikali dengan peluangnya. Jadi katakanlah X1 dikali dengan fx1 ditambah X2 dikali fx2 sampai ditambah dengan Xn dikali dengan peluangnya fxn. Nah, sementara untuk mencari ragam atau varians ya, lambangnya adalah sigma kuadrat. Rumusnya sama jumlah dari setiap X ini dikurang oleh rata-rata yang kita sudah cari sebelumnya dikuadratkan. Nah, hasil kuadrat ini nanti dikali dengan peluangnya. Oke, untuk lebih jelas coba kita lihat pembahasan beberapa soal berikut. Oke, soal pertama di sini disajikan distribusi peluang dari jumlah komputer yang terjual setiap hari di toko Spektrum. Ada sebanyak 6 nilai X dari 0 sampai 5, masing-masing memiliki peluang ya, yang berkaitan. Pertanyaannya tentukan nilai rata-rata dan varians. Oke, kita cari rata-rata terlebih dahulu dengan rumus yang tadi saya sebutkan, maka kita langsung praktekkan. Untuk X-nya 0, peluangnya 0,1. Tinggal kita kali. X-nya 1, peluangnya 0,2. Tambah sampai X-nya 5, peluangnya 0,1. Nah, tinggal kita hitung, maka hasilnya suku pertama pastinya 0 ya, 0 kali 0,1. Suku yang kedua 1 dikali 0,2 adalah 0,2 sampai suku yang terakhir 5 dikali 0,1 adalah 0,5. Langkah terakhir tinggal kita jumlah ya suku-suku ini, maka mu-nya rata-rata sama dengan 2,35. Nah, ini mencari rata-rata dari distribusi peluang yang sudah disajikan. Nah, kedua kita menentukan varian atau ragam. Oke, kita tuliskan nilai rata-rata yang sudah kita dapatkan tadi sebesar 2,35. Nah, kemudian kita tuliskan rumus dari mencari ragam adalah xi dikurang mu atau dikurang rata-rata, hasilnya dikuadratkan dikali dengan peluangnya. Oke, contohnya yang X yang pertama ya, X sama dengan 0 ya, dikurang mu-nya 2,35 dikuadratkan, hasilnya dikali peluangnya 0,1. Jadi 0 dikurang 2,35 dikuadratkan, hasilnya dikali 0,1. Ditambah X-nya 1 ya, dikurang 2,35 ya, rata-ratanya dikuadratkan dikali peluangnya 0,2. Sampai yang terakhir X sama dengan 5 dikurang rata-ratanya dikuadratkan dikali 0,1. Nah, tugas kita selanjutnya dia tinggal kita kali ya, hasilnya berapa. Nah, kalau kita hitung suku pertama adalah 0,55225. Suku yang kedua kalau kita hitung hasilnya adalah 0,3125 sampai suku yang terakhir kalau kita hitung 0,70225. Nah, sehingga kalau kita jumlah dapatlah nilai ragamnya sebesar 1,9755. Oke, kita lanjutkan ke gemas ke-22. Oke, di sini kita diberikan data berupa banyaknya kendaraan yang melalui sebuah tikungan setiap menitnya. Ya, untuk banyak kendaraan sebanyak 0 peluangnya 0,01, banyak kendaraan 1 peluangnya 0,05 sampai banyaknya kendaraan sebanyak 8 yang melewati tikungan, itu peluangnya sebesar 0,03. Pertanyaannya berapakah rata-rata kendaraan ya yang melalui sebuah tikungan tiap menitnya. Oke, tinggal kita praktekkan rumus yang tadi ya. Ini ada 9 data, jadi 1 sampai 9 I-nya. Nah, kita kalikan yang pertama X-nya 0, maka peluangnya 0,01. 0 kali 0,01 tambah X-nya 1 dikali 0,05, X-nya 2 dikali 0,1 dan seterusnya sampai X-nya 8 dikali 0,03. Nah, tinggal kita kalikan ya.
maka akan kita peroleh hasilnya ya, suku pertama 0, suku yang kedua 0,05, suku yang ketiga 0,2, sampai suku yang terakhir 8 dikali 0,03 hasilnya 0,24. Nah ini kalau kita jumlahkan maka mu-nya sebesar 3,94. Jadi rata-rata kendaraan yang melalui sebuah tikungan tiap menitnya adalah 3,94 kendaraan. Oke, kita lanjutkan ke gemas 23. Dalam suatu keluarga yang memiliki 2 anak, sebaran peluang dari banyaknya anak yang terlahir perempuan akan mengikuti ketentuan seperti ini. Nah, ini distribusi peluangnya. Anak perempuan sebanyak 0, peluangnya 1/4. Anak peluang sebanyak 1, peluangnya 1/2. Anak perempuan sebanyak 2, peluangnya 1/4. Nah, tentukan nilai rata-rata dan varians atau ragam dari banyaknya anak yang terlahir perempuan. Oke, kita cari dulu rata-ratanya. Oke, datanya ada 3, maka I-nya 1 sampai 3. Oke, kalau X-nya 0, maka peluangnya 1/4 atau 0,25 ya. Jadi 0 dikali 1/4 tambah X-nya 1 dikali setengah tambah X-nya 2 dikali 1/4. Nah, ini kalau kita hitung maka mu-nya 0 tambah setengah ya. Nah, dapatlah hasilnya 1. Jadi rata-ratanya 1. Nah, selanjutnya kita coba cari ragam atau varians. Ya, varians rumusnya setiap nilai X dikurang rata-ratanya 1 dikuadratkan dikali peluangnya. X-nya 0 dikurang 1 dikuadratkan kali peluang 1/4. Ya, seperti ini. X-nya 1 dikurang rata-rata dikuadratkan kali peluangnya. X-nya 2 dikurang rata-rata dikuadratkan hasilnya dikali peluangnya 1/4. Nah, ini kalau kita kalikan ya, ini hasilnya berapa nih? Ini min 1 kuadrat 1 kali 1/4. Ini pasti 0 ya, dikali setengah tetap 0. 2 kurang 1 dikali 1/4 ya, tetap 1/4. Maka dapatlah sigmanya adalah 2/4 atau 1/2. Nah, ini pembahasan gemas 23. Oke, kita lanjut ke gemas yang terakhir, gemas ke-24 untuk materi ini. 2 mata dadu setimbang, dilempar undi bersama. X menyatakan nilai mutlak, ya ingat nilai mutlak dari selisih kedua mata dadu yang muncul. Nah, pertanyaannya A, berarti ada lebih dari satu pertanyaan. Pertanyaannya A, buatlah distribusi peluang dari variabel X ini. Oke, kita lihat di sini sebelum distribusinya, kita lihat ruang sampelnya. Katakanlah ada dadu pertama, matanya 1 sampai 6, dadu kedua matanya juga ada 6. Nah, kita cari selisihnya, mutlak dari selisih. 1 kurang 1 0, ya 2 kurang 1 1, 3 kurang 1 2, sampai 6 kurang 1 5. Kemudian ini 1 kurang 2 kan min 1 karena dimutlakin jadi 1. Ya, yang jelas kagak ada yang negatif. Kemudian 2 kurang 2 0, 3 kurang 2 1 dan seterusnya sampai 6 kurang 6 sama dengan 0. Total semuanya ada 36. Nah, sekarang kita akan tuliskan ya distribusi peluangnya untuk nilai X ini. Jadi nilai X yang mungkin kalau kita perhatikan adalah nilai mutlak dari selisih paling kecil 0 ya, paling besar 5 ya selisihnya. Oke, mutlak selisih paling besar 5. Jadi 0 sampai 5. Jadi distribusinya X-nya 0 sampai 5. Nah, frekuensinya yang selisihnya sama dengan 0 ada 6. 1 2 3 4 5 6. Yang selisihnya 1 ya, mutlak dari selisihnya 1 adalah ada 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sampai yang selisihnya 5 itu ada 2, 1 2. Ya. Nah, ini totalnya ada 36. Nah, sekarang kita tinggal cari peluangnya. Nah, frekuensi 6. Nah, jumlah frekuensi 36, maka peluangnya 6/36. Untuk X sama dengan 0. Untuk X sama dengan 1, peluangnya berarti 10/36. Untuk X sama dengan 2, berarti peluangnya 8/36. Dan seterusnya sampai untuk X sama dengan 5, peluangnya 2/36. Nah, ini semua kalau kita jumlah haruslah sama dengan 1. Ya, bisa dicoba dihitung. Ya, ini pasti hasilnya 1. 36/36. Nah, ini pertanyaan yang A, ya, distribusi peluangnya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang B. Tentukanlah rata-rata dari variabel acak X, rata-rata ya. Nah, ini distribusinya sudah kita tuliskan, yang sudah kita dapatkan tadi di bagian A. Untuk mencari rata-rata kita tuliskan rumusnya, ada 6 nilai X, 0 sampai 5. Untuk X sama dengan 0, peluangnya 6/36. Untuk X yang 1, peluangnya 10/36. Jadi kalau kita kalikan semua,
ya, masing-masing pasangan X dengan peluangnya jadi 0 kali 6 per 36, 1 dikali 10 per 36, tambah 2 kali 8 per 36, dan seterusnya sampai X nya 5 dikali 2 per 36. Nah, maka mu nya kalau kita hitung dapatlah 0 tambah 10 per 36 tambah 16 per 36 tambah 18 per 36 tambah 16 per 36 tambah 10 per 36. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya, maka kita peroleh mu nya atau rata-ratanya 70 per 36. Dan ini masih bisa disederhanakan, kita bagi 2 ya. Jadi rata-ratanya 35 per 18. Oke, mungkin sampai di sini untuk materi menentukan nilai rata-rata dan varians dari perubahan acak diskret. Nantikan video pembahasan untuk materi selanjutnya, tentunya di channel yang sama, channel Matematika Teladan. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.